Halo, selamat sore sahabat tani. Salam sehat kembali buat kita semua dimanapun berada pada saat ini. Kali ini saya mengunjungi tanaman jeruk yang saya tanam seperti video sebelumnya sekitar 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun yang lalu. Saya melihat perkembangan jeruk ini, bagaimana dia mempertahankan diri ketika musim tidak begitu bagus pada saat ini di daerah saya, yaitu musim kering. Hampir 1 bulan lebih ada turun hujan sesekali, tetapi tidak cukup masih untuk tanaman ini. Bagaimana keadaan tanaman jeruk ini di saat dia berbuah, menahan diri dari musim kemarau yang ada pada saat ini? Silakan disimak video berikut ini. Oke, sahabat tani, beginilah keadaan tanaman jeruk yang saya tanam sekitar 3 tahun yang lalu ya. Jadi perhatikan, tanahnya sangat kering seperti ini ya, kering, bisa dikatakan sangat ekstrim kemarau kali ini, sehingga sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan pembesaran buah pada jeruk nipis yang ada di depan saya ini ya. Seperti ini, dia sudah mulai mengalami layu ya pada tanaman ini. Seperti ini, dia buahnya lebat, tetapi lambat untuk pembesaran. Kalau seandainya pada saat ini di musim-musim lagi buah seperti ini, dia akan cepat besar. Nah, inilah kelemahannya ketika tanaman jeruk ini sedang berbuah pada saat ini, mengalami musim yang kurang bagus, yaitu musim kemarau. Dia akan kurang cairan karena tanaman ini agak sedikit di tengah, jauh untuk mengambil air ya, ya udah, kita berharap, kita berdoa supaya hujan segera turun untuk tanaman ini. Bisa diperhatikan sahabat tani, buahnya sangat lebat. Ini kalau musim penghujan ini udah ada yang patah ini untuk nahan buahnya ya, bisa diperhatikan. Memang tidak banyak jeruk yang saya tanam di sini, hanya ada sekitar 10 batang saja. Tapi ini seperti di video sebelumnya saya menyatakan bahwa ini masuk. Dulu waktu penanamannya saya mendapat pembagian benih dari pemerintah di daerah kami ini. Itu jeruk nipis stek. Jadi ada 2 jenis batang jeruk ini yang di stek. Jadi di bawahnya itu bukan jeruk nipis, jeruk, kalau di daerah saya jeruk susu namanya, panjang-panjang durinya. Nah, itu di stek dengan batang jeruk nipis ini, sehingga buahnya ya seperti ini. Bisa sahabat tani dimanapun berada bisa perhatikan supaya menjadi masukan baru. Kalau dia murni jeruk nipis, kita tanam, dia nggak terlalu banyak buahnya, paling ada 2-3 itu satu tangkai ya. Kalau ini dia lebat buahnya, itu perbedaannya. Oke, sahabat tani, di saat kemarau sini sangat terasa karena di sela-sela tanaman ini ada saya sisipkan tanaman ubi kayu. Ini masih di usia sekitar 6 bulanan, jadi belum bisa untuk dilakukan pemanenan. Nah, ini juga menambah pengaruh kuat buat tanaman jeruk yang saya tanam ini ya, seperti di sana ya. Nah, ini dia berebut cairan
berebut cairan, karena ubi ini juga termasuk tanaman yang kuat menyerap air ya sahabat tani. Bisa dikatakan sekelilingnya ubi semua. Nah, udah itu ada juga beberapa pohon kelapa ya, pohon kelapa yang saya tanam. Jadi sangat pengaruh terhadap tanaman jeruk yang ada di depan saya. Oke, sahabat tani, saya kembali ke tanaman jeruk yang berikutnya. Bisa diperhatikan seperti yang saya katakan tadi, ini jeruk ini dia sampai tidak kuat untuk menahan batang karena buahnya begitu lebat ya sampai bawah. Bisa diperhatikan sahabat tani ya. Ini saya tak usah skip supaya bisa terlihat jelas buahnya bagaimana ya. Ini sampai atas dia buahnya bergerombol-gerombol. Bisa diperhatikan sahabat tani dimanapun berada. Nah ini, jadi seperti ini keadaan jeruk ini ketika dia buah sampai bawah itu dia sampai menyentuh tanah bahkan ya, tidak bisa menopang buah. Oke, di waktu penanaman itu saya dulu memberinya pupuk NPK. Kalau ini musim hujan, penghujan, saya akan menaburkannya kembali karena sekali dalam 4 bulan paling lambat itu saya kasih NPK di tanaman jeruk ini. Seperti di video sebelumnya, pupuk NPK ini termasuk favorit lah bagi saya karena ini sangat lengkap, sangat cocok untuk tanaman lawija dan juga tanaman-tanaman keras seperti tanaman jeruk ini ya. Bisa diperhatikan sahabat tani, ini bunganya tak pernah berhenti. Kalau musim penghujan ini bunganya terus muncul dan selalu buah. Jadi walaupun kita menanam sedikit ya, kalau kita rawat lumayan juga hasilnya. Ada yang kita panen setiap hari. Oke sahabat tani, semoga bisa memberikan masukan baru buat kita semua. Ini jeruk semua. Ini jeruknya lain. Inilah batang yang untuk stek. Batang yang untuk stek di bawah. Ini saya terlambat dulu mengontrolnya. Ini sengaja memang saya hidupkan ini supaya menjadi batang stekan. Nanti di video berikutnya akan saya berikan terhadap kita semua bagaimana cara stek sambung batang ini dengan jeruk nipis yang di sebelah saya ini. Semoga jadi ini jadi masukan buat kita. Jadi ini jeruk ini hampir mirip, cuman ini kulitnya agak tebal ya, agak tebal. Airnya lebih banyak ini, tapi ketajaman keasamannya tidak sama dengan jeruk nipis ini. Tidak sama dengan jeruk nipis ini lebih asam ya sahabat tani. Jadi inilah batang, durinya panjang-panjang seperti ini. Ini kalau di daerah saya namanya jeruk susu namanya. Oke sahabat tani, memang buahnya banyak tapi tak berapa diminati orang jeruk ini karena memang tingkat keasamannya kurang ya. Oke sahabat tani, ini lagi bunga dia. Oke, saya sengaja tidak skip sahabat tani supaya bisa melihat tanaman jeruk nipis hasil stekan yang di belakang saya ini. Bisa diperhatikan sahabat tani ya. Ini sampai ke tanah malah nih, tak bisa nopang lagi nih buahnya, tak bisa nopang tangkainya sampai rebah seperti ini ya sahabat tani. Cuman problemnya sekarang ini di saat musim kemarau, ketika buah seperti ini dia lambat untuk pembesaran karena kurang cairan ya. Ya seperti ulasan-ulasan saya sebelumnya, kalau sudah alam yang kita hadapi ya beginilah keadaannya. Itulah tantangan di daerah saya. Ketika musim kemarau memang sangat memberikan dampak yang kurang baik bagi para petani di daerah saya. Oke sahabat tani, semoga video ini dapat menyemangati kita semua walaupun di musim kemarau. Tetaplah kita bersemangat memelihara tanaman-tanaman kita, sedikit yang bisa kita hasilkan ya, tetap kita syukuri. Oke,
demikianlah ulasan tentang tanaman jeruk ini di saat musim kemarau. Bagaimana perkembangannya, memang dia mengalami penurunan kesulitan untuk pembesaran buah karena kurang cairannya, apalagi ditanami di sela-selanya ada tanaman ubi, ada tanaman kelapa, jadi dia berebut cairan ya. Pada tanaman jeruk ini sangat pengaruh besar memang. Tapi ya itulah harapan kita. Walaupun musim kurang beruntung pada saat ini, kembali saya menyemangati kita tetaplah berkarya selagi kita masih diberikan kesehatan. Oke, salam sehat.